Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang dijamin oleh Allah duduknya di Masjid Al-Ikhlas Tanjung Sadari atau Ikan Munsing, Perak, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah, bersyukur kita masih bisa fardu berjamaah maghrib, fa insyaallah isya nanti. Bahkan masih mau tinggal di masjid dengan duduk bermajelis. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Wa kanat salatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfir lahu. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk dia tujuan beribadah, maka setiap langkahnya Allah jaminkan rahmat baginya. Di rawahu Abu Daud malah ada tambahan matan asru amsaliha, satu langkah 10 rahmat. Wa idza qa'ada maghfir lahu, dan duduknya dia di masjid duduk yang mendapat rahmat dan ampunan dosa. Amin. Dan orang-orang yang ada di masjid seperti ini itu memang benar-benar pilihan. Kalau nggak pilihan, nggak ada di masjid ini. Saya tadi perjalanan kemari yang tawaf di jalan masih banyak. Maka bersyukur orang-orang yang dipilih Allah bisa datang ke masjid tepat waktu, masih mau duduk bermajelis. Imam Bukhari meletakkan sabda Rasul ini di urutan 71 dalam kitab besar beliau, Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke masjid fardu berjamaah, kemudian dia tetap duduk tinggal diam untuk bermajelis agar dia dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah memerintahkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau, agar kita nanti mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 20
Jumadal Ula yang nanti jam 12 malam bertepatan dengan tanggal 25 Desember. Maka kajian petang ini saya mengajak kita semua merenungkan tentang yang sekarang semakin viral di media sosial, pro dan kontra bab menyampaikan ucapan selamat Natal. Saya akan mengambil dari sisi Quran dan hadis tanpa mengikuti pro dan kontra. Mari kita lihat dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama, saya ambil dari tata bahasa. Tata bahasa. Kata selamat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki makna kebenaran dan keberkahan atas. Saya ulang. Selamat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki makna kebenaran dan keberkahan atas. Sekarang kata selamat saya sandingkan dengan saudara kita yang sedang ada di pelaminan. Selamat menempuh hidup baru. Maka maknanya kebenaran dan keberkahan bagimu menempuh hidup baru. Kebenarannya di mana? Kan dia di pelaminan. Sedang memulai pelaksanaan hidup baru. Saya tempelkan selamat ini ke tetangga sebelah rumah yang sedang naik pangkat dan naik jabatan. Apalagi sampai diumumkan di media. Kita datang mengucapkan selamat atas naiknya pangkat. Maka maknanya kebenaran dan keberkahan atas naiknya pangkat. Kata Natal, Natal dalam dogma gereja, dogma gereja. Kok tahu? Lah ini kan orang sana dulu, 33 tahun di sana. Natal itu dogma gereja adalah hari kelahiran anak Tuhan atau putra Allah menurut mereka. Ya. Sekarang saya sandingkan ini selamat dengan Natal. Berarti maknanya kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Kira-kira seorang muslim mengucapkan kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan atau putranya Allah. Sedangkan kalau kita sholat, favorit itu pakai surat 112 Al-Ikhlas, ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad. Muhammad katakan Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala maksud, segala makhluk. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Loh, kita ngomong ini, ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi ngomong di luar sholat, kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Kira-kira malaikat ini bingung. Are ali klasikim blebes, ndak entos, dablek, apa ndak ngerti gitu ya. Bingung malaikat ini. Hadis Abu Daud nomor hadis 4031 diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasul bersabda, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Man, barang siapa tasyabaha, mencontoh, meniru atau mengikuti sebuah kaum, dia tergolong di dalamnya. Sebentar, mau ini jelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon, mohon izin Laksamana, saya masih di ini Laksamana, masih di mimbar. Nanti saya telepon. Ya, siap. Siap Laksamana, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya ditelepon Laksamana. Cek. Soalnya sisun susah. Kalau yang nelpon Laksamana nggak diterima dulu, nanti repot ya. Karena sisun. Yang nelpon mentor ini. Makanya saya bilang saya masih di mimbar, langsung randu-randu. Udah, jalan siap tor gitu ya. Baik, nah saya lanjutkan. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Man, barang siapa tasyabaha, mencontoh, meniru, mengikuti, fahuwa min, sebuah kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk di dalamnya. Lah, kalau antum mengucapkan itu berarti antum sama. Ya, sama. Ini tata bahasa. Sekarang kita lihat sudut pandang kedua. Sudut pandang kedua kita ambil dari masalah kalender dan geografi. Ya, kalender dan geografi. Dalam Injil Matius dan Markus dikatakan Nabi Isa alaihissalam lahir di kandang domba. Saya pribadi agak tersinggung waktu itu. Sebab wedus itu di mana-mana ambune ndak enak. Anak Tuhan dilahirkan di kandang wedus. Belum kalau wedusnya keluar keceputnya itu. Ya, sama kencingnya. Masya Allah tambah ndak karu-karuan bau itu. Ya, penghinaan banget. Kemudian saat itu dikabarkan dalam Injil bintang bersinar, salju turun sampai memenuhi pohon cemara dan kandang hewan. Memenuhi pohon cemara dan kandang hewan. Ya. Sekarang mari kita lihat surat 19 ayat 24 dan 25. Kita lihat Nabi Isa itu lahir di mana? Fanadhaha min tahtiha aliyat tahzani qad aja'ala rabbiki tahtiya sariyah. Itu 24-nya. 25-nya wahuzzi ilaiki bizit'in nakhlati tusyakit alaiki rotaban janiyah. Bacakan terjemahnya saya. 24 25. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak surga, anak sungai di bawahmu. 25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan membuahkan buah kurma yang masak kepadamu. Kalau lihat 2 ayat sebelumnya, ini kondisi Maryam saat dia parsen. Parsen itu bahasa medisnya dalam Ibnu Objin. Kalau bahasa Jawa ini ngeden atau kontraksi yang mau melahirkan. Nah, kemudian persalinan itu butuh hal yang mensucikan dari segala seperti air. Jibril diutus Allah mengatakan, gak usah bingung Maryam, anak sungai yang mengalir jernih sudah disiapkan. Berarti kemuliaan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ditambah lagi, untuk energimu supaya kuat parsen dan lain sebagainya dalam persalinan, tinggal kau goyangkan pangkal pohon kurma yang telah matang, maka itu akan jatuhan padamu. Dan itu energi buatmu. Masya Allah, benar-benar kelahiran Nabi Isa ini sudah disiapkan betul sama Allah karena kemuliaan beliau. Berarti Nabi Isa itu lahir di perkebunan kurma. Gak diwedi ngomong arek Dinoyo. Dinoyo itu pabrik rotinya ya, pabrik roti Paulus. Ini Paulus bilang lahir di kandang hewan. Yuk, bayangin, makanya saya minggat dari gereja Pak, pindah saya ke masjid nih. Jadi lahir di perkebunan kurma, dibilang di kandang hewan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Palestina itu gak pernah turun salju. Dan di Palestina sampai hari ini gak ada pohon cemara Pak. Yang ada itu pohon kurma dan palem. Maka kalau di Injil dikatakan pohon cemara itu tertutup dengan salju, kandang juga tertutup, terus makanya keluar krisbum,
pohon Natal itu semua rekayasa. Matangnya kurma Juli, Agustus, September. Ini matangnya kurma. Kalau dibilang itu Desember tanggal 25, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, direkayasa tanggal 25 Desember supaya bareng dengan perayaan yang terjadi di Roma, namanya peringatan kelahiran Baal, Ra, dewa matahari, yang sudah disembah di Eropa sejak lama sebelum adanya agama yang dinamakan Kristen. Itu mereka sudah merayakan 25 Desember. Supaya gampang masuk diterima, Paulus tetapkan 25 Desember. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kurma ini ndablek. Disuruh berbuah Juli, Agustus, dia berbuah Desember. Kira-kira yang cocok kurma ini yang ndablek atau Paulus yang buat rekayasa? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada yang nyambung? Yang cocok yang mana ini? Yang rekayasa kan? Ya. Gak mungkin kurma ini tidak patuh ini. Makhluk Allah itu semua patuh kecuali dua. Minadarat jinni wal ins. Cuman dua itu yang gak patuh itu. Jin dan manusia. Ini yang bisa gak patuh. Kalau yang lainnya patuh, Pak. Gunung itu patuh. Semeru itu kalau gak patuh, sudah kemarin-kemarin batuk dia, Pak. Dia patuh, batuknya ditetapkan tanggal waktunya. Bayangkan kalau tidak patuh semua, terus satu gunung sak Jawa ini watuk kabeh, hancur tanah Jawa ini. Air, Pak, dibuka, dituang. Kemana airnya? Ke bawah. Kalau sampai airnya naik ke atas, ini air dablek ini, Pak. Nggak patuh ini. Semua patuh, Pak. Yang nggak patuh itu dua, golongan jin dan manusia. Itu secara geografis dan kalender nggak cocok. Loh, kok nggak pantas itu mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa? Oke, mereka bilang ini udah bukan ngomong soal Tuhannya, anak Tuhan, tapi Nabi Isanya. Pantas enggak? Tanggal lahirnya aja nggak cocok. Gitu loh. Jadi kita sudah punya dua sudut pandang ya. Sudut pertama tadi adalah tata bahasa yang ternyata penyimpangannya luar biasa sampai kita mengakui bahwa anak Tuhan itulah Isa dan lahir. Dari sisi pandang kedua, masalah geografi dan kalender. Sekarang sisi pandang yang ketiga, akidah. Bukakan saya surat 5 ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qalal masihu ya bani Israil budu rabbi wa rabbakum wa may yusib billahi faqad haram jannah wa tahum nar wa kullu min ansar. Bacakan terjemahnya saya. 5 Al-Maidah 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim itu. Itu kan Quran. Kita nggak pegang Quran. Oke, pegang Injil kan? Ketikkan saya Yohanes. Bayangkan di layar. Bisa kan? Diketik terus keluar di layar bisa nggak? Nggak bisa ya? Oh nggak bisa, oke. Yohanes pasal 17 ayat 3. Jangan dikira yang diucapkan Nabi Isa di Al-Maidah tadi nggak ada di Injil. Bacakan saya terjemahnya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ketemu. Inilah Yohanes 17:23. Inilah hidup kekal yang sebenarnya, bahwasanya mereka hanyalah mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nggak ngomong anak Tuhan dia.
Dia ngomong nabi di Injil ini. Ayat ini gak akan pernah dibacakan di gereja manapun. Kukut jamaah pindah alih kelas. Kalau Santo Mikael pindah alih kelas, bangkrut nanti yang sana imam-imamnya. Kenapa? Setoran tutup. Habis pindah kota infak di alih kelas ini. Saudara, kalau lihat Qur'annya, Rasul Isa bilang apa tadi? Innahu may yusrik bilai faqad haramallahu jannah. Jadi orang yang menyekutukan Allah nggak akan bisa masuk surga, diharamkan oleh surga. Nah, kalau di sini kalimatnya, hidup bisa masuk surga itu kalau hanya kepada Allah satu-satunya yang benar. Kan sama. Betul nggak? Maknanya sama nggak? Saya ulang ya. Kalau di Quran kan bilang begini, Nabi Isa. Innahu may yusrik billahi faqad haramallahu jannah. Maka barang siapa menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, maka tidak akan Allah haramkan surga baginya. Nah, sekarang di kalimat ini kalimat di Injilnya gini. Seseorang baru bisa masuk surga, jadi hidup kekal di surga, itu kalau hanya mengenal Allah satu-satunya yang benar. Artinya tidak menyekutukan dengan siapapun. Dan meyakini aku, Yesus ini yang diutus. Jadi Rasul Isa itu sama dengan Rasulullah Muhammad SAW, sama dengan Rasul Musa, sama utusan. Sekali lagi saya tunjukkan beliau utusan, bukan anak Tuhan. Yohanes 5:30. Nah ini kak, ustadznya mantan wong kono ndak isa ya. Yang jenengan ndak punya, ndak pernah kafir ya. Ketik, bacakan Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Loh, jadi cuma kehendak Allah yang mengutus dia, utusan Nabi. Jadi Nabi itu nggak bisa berbuat apa-apa karena bukan Tuhan. Ini keluar dari lisan beliau loh ini. Nah, saudara-saudaraku, maka kalau kita mengucapkan selamat Natal itu naif sekali gitu loh. Sedangkan Nabi Isa sih menolak. Sekali lagi saya buktikan bahwa orang yang besok memanggil Nabi Isa dengan Tuhan, Nabi Isa mengatakan gak akan masuk surga. Serius? Ini saya ulang ya. Siapa yang bilang Tuhan Yesus itu gak akan masuk surga? Kata Nabi Isa sendiri ini. Walaupun mereka sudah mengatakan saya sudah menyembuhkan orang dengan namamu, saya membuat mujizat dengan namamu, gitu kan? Nabi Isa bilang, aku gak kenal kamu semua ini. Kamu membuat kerusakan. Mau tahu kalimat Nabi Isa ini? Ketik Matius. Matius itu nama orang ya, bukan singkatan mati tak diurus ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bacakan saya. Ini kalimat Nabi Isa di padang mahsyar. Saya ulang. Kalimat Isa di padang mahsyar untuk kaum Nasrani. Silakan. Matius 7:21, terus Matius 7:22, terus Matius 7:23. Coba. Nggak ketemu. Ketemu enggak? Saya bacakan dikit aja. Saya lupa saya. Bukan setiap orang. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hanya mereka yang mengikuti kehendak Allah. Cuma sama Paulus ditulis bapakku gitu. Supaya kita itu anaknya sih ngomong gitu. Artinya kehendak Allah. Jadi tidak akan orang bisa masuk surga kecuali mengikuti kehendak Allah. Nah, Allah kan mengatakan apa? Fa'budu loha walatusriku bisai'al. Sembahlah aku Allah dan jangan menyekutukan aku dengan apapun. Itu kan perintah Allah. Kemudian 22-nya dua-duanya apa? Aku selalu iki kedesek Quran be hadis iki ilang kabeh. Apalan kitabnya. Apa? 722-nya enggak ketemu. Abi, antum ketemu? Yang pasal 7 ayat 22-nya.
Nah, Pada hari terakhir, nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nabi Isa itu loh menolak yang menuhankan dia. Dia bilang, aku tidak kenal kamu semua pembuat kejahatan, menjadikan aku anak Tuhan. Ayat ini gak akan mungkin dibacakan di gereja manapun. Kalau gak sekolah pastor, gak sekolah pendeta, gak akan mungkin menemukan ayat ini. Dan saya alhamdulillah bersyukur sama Allah, pernah sekolah pastor, pernah beragama di sana, jadi saya tahu kebenaran. Loh, ini kalimat Nabi Isa langsung ini, yang masih disimpan dengan baik oleh Allah. Kalau mereka merubah, ketahuan sekarang. Harus ada banyak yang tahu. Nah saudara-saudaraku, pantas gak antum mengucapkan selamat Natal tadi? Selamat atas lahirnya anak Tuhan. Nabi Isa aja lo benci orang bilang dia anak Tuhan. Coba, kira-kira pantas enggak? Loh, saya ngomong gini katanya enggak punya toleransi. Loh, sekarang ngomong soal toleransi, boleh. Buka Quran 109. Ini loh toleransi yang diajari Allah. Buka surat Quran 109. Ada 6 ayat di sana. Kalau Qur'annya sama dengan saya, halaman 603, lembarnya kanan, paling atas sendiri. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abatum lakum dinukum. Ini loh toleransi. Muhammad katakan pada orang-orang kafir, katanya, engkau bukan penyembah apa yang aku sembah, karena dia nyembah Tuhan Yesus dan yang lainnya. Aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan pernah menyembah yang kamu sembah, dan kamu pun juga akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Terus apa kata Allah? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini toleransi. Jadi orang Islam tuh toleransinya sudah luar biasa. Tetangganya mau ke gereja nggak pernah Pak diusik. Mau kemana Pak Thomas? Ke gereja. Oh iya Pak. Monggo. Loh, ada nggak orang Islam? Mau kemana Pak? Ke gereja. Ke gereja. Tak bacok sampean. Ayo, kali kelas sana. Kali kelas. Sirik musyrik sampean. Tak paten nih. Itu orang Islam gendeng namanya gitu. Kita sudah toleransi itu. Nah sekarang ini yang bahaya Pak. Itu semua di bawah payung toleransi. Kita disuruh dipaksa untuk Islam. Ini bukan urusan dipaksa, ini akidah. Dan kalau kita lihat kalimat Allah tadi di surat 572, Allah pakai kata qalu. Qalu itu apa? Mengucapkan. Jadi mengucapkan saja Allah bilang laqad kafarul ladina qalu. Kafirlah orang yang mengucapkan. Jadi mengucapkan saja jadi kafirkan Allah. Gitu loh. Jadi jangan berdalih, enggak apa-apa, cuma mengucapkan. Loh wong Allah bilang laqad kafarul ladina qalu. Qalu itu mengucapkan, nek gak qalu gak iso mangan. Mosok ndak iso bedakno sih kan gitu ya. Makanya kadang tuh saya ya Allah ngelus dada saya itu. Ya, mereka bisa terbeli terus ngomong saya enggak apa-apa boleh. Naudzubillah min dzalik. Itu menyesatkan. Sangat menyesatkan. Sementara Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batili wa ta'tumunal haqqo wa antum ta'lamun. Apa kata Allah? Katakanlah kebenaran. Sampaikan. Dan jangan kau tutupi, jangan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Dan jangan kau sembunyikan yang hak, apalagi kamu mengetahui. Masya Allah. Nah ini loh saudaraku. Jadi kalau kita terus mengucapkan itu jadi berpikir, loh apa ya pantas gitu loh kita mengucapkan. Sudah saya ulas dengan Injil, dengan Quran, ya, dengan hadis Rasul Muhammad SAW. Ini besok loh ini. Lah terus mengucapkan apa bro gitu ya. Paling aman ucapkan selamat hari libur. Wah, aman nih wis. Loh saya tanya, besok tanggal merah enggak? Hah? Libur enggak? Berarti kan bener, selamat hari libur, aman. Mohon maaf ya, orang tua saya nggak punya bapak ibu ya. Saya punyanya papa mama, jailah. Jadi dulu papa mama saya sebelum saya Islamkan, kalau Natalan, kami tuh anak-anaknya itu, kakak saya kalau datang tuh parkir dulu, Mbak Yu parkir, gak ada yang masuk rumah, nunggu saya. Kalau saya datang, saya bilang, kok gak masuk? Loh,
Awakmu lah komandan sing Islamno kami semua. Ya kita tunggu antum. Ngapain? Mau nanya, kamu tuh mengucapkan apa ke papa mama? Masya Allah. Jadi saya tuh ditunggu, mereka tidak berani masuk. Kakak sama istri sama anak-anaknya. Terus Mbak Yu sama suami, sama adik saya sama suami tidak mau masuk dulu. Nunggu saya datang. Karena apa? Bingung mau ngomong apa gitu loh. Ya udah, akhirnya saya turun, saya masuk. Ya sudah, ayo. Gua ikut rombongan di belakang saya. Didengerin, saya bilang apa sama papa mama? Pak, saya salim. Selamat hari libur. Makasih Kris, makasih Kris. Panggil saya Christian, nama saya yang asli dulu. Mama, selamat hari libur. Melok KB, selamat hari libur. Semua selamat. Apa kata papa mama saya? Terima kasih anak-anakku. Loh, muni hari libur terima kasih. Mbok kupingnya dipleset sama malaikat be, gak krungu Natal ya. Gitu. Ucapkan hari libur. Nah, kalau gak enak karena dia mengucapkan kita Idul Fitri, ucapkan selamat hari libur, aman. Kalau antum mengucapkan selamat Natal, itu tadi mananya? Kebenaran, keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Pantas gak setelah kita uraikan dari Injil, dari Al-Quran? Gak pantas kita ngomong seperti itu. Betul. Makanya gak salah Rasul mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mencontoh, meniru, ikut serta, bahkan dia termasuk di dalamnya. Dan yang paling parah, mereka ini oleh Allah dicap kafir. Serius. Bukakan saya surat 98. Ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Bacakan terjemahnya biar ingat semua kita. Jadi mereka itu sama Allah dimasukkan kafir. Silakan. 98 ayat 6. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Kalimatnya saya ngata enggak? Kalian jahat. Tadi saya mengatakan enggak? Kalian yang menjadikan anak Tuhan itu kalian tuh jahat. Orang pembuat kejahatan. Betul enggak? Sama enggak? Tuh saudara-saudaraku. Wis, ucapno sesuk ya. Yang penting saya sudah menyampaikan ya. Jadi saya nanti kalau ditagih-tagih saya sudah menyampaikan ya. Saya tunjukkan hadisnya, saya tunjukkan Qur'annya, saya tunjukkan Injilnya bahkan. Dan Injil itu harus kita imani karena tidak semuanya dibuat Paulus. Masih yang asli-asli yang masih tersimpan pun masih banyak. Masih banyak yang tersimpan ya. Dilindungi Allah artinya, ditunjukkan. Nah, sudah, itu untuk Natal. Sekarang untuk tanggal 31 Desember. Ada apa 31 Desember? 31 Desember dalam masyarakat Babilonia Pagam, kaum Romawi kuno yang menyembah dewa. Mereka menyembah dewa bernama Janus. Bahasa Latin Janus itu. Bahasa Inggrisnya January. Jawanya Januari. Nah, dia lahir tanggal 31 jam 00 masuk tanggal 1. Janus ini wajahnya dua, depan satu, belakang satu. Kalau di negeri kita ini ada tokoh pewayangan namanya Dosomuko, wajah 10. Kalau ini Dwi Muko, mukanya dua, depan satu, belakang satu. Mereka sebut dengan apa? Old face, new face. Maka perayaannya disebut old and face. Meloo. Nah itu loh saudara-saudaraku. Berarti kalau kita ikut serta sama kita dengan. Makanya Rasul mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Abu Daud nomor hadis 4031. Perawi Ibnu Umar radhiyallahu an. Maka siapa ikut serta mencontoh sudah masuk bagian. Udah gitu nyalakan kembang api. Malaikat nulis lu si fulan. Gaya caranya majusi. Nah, tulis. Belum itu selesai, nambah mana? Trompet, Nasrani. Dan itu Yahudi. Komplit malaikat nyateti. Telune dicontoh kabeh. Yahudi, Majusi, Nasrani. Komplit wis. Loh, kalau pas setelah itu terus keserempet mati. Ya mohon maaf, nyenyek tun. Karena kondisi mati tasabuh berarti mati dalam kondisi kafir. Naudzubillah min dzalik. Dah sampai sini
Sampai adzan kita diskusi. Kalau ada yang mau didiskusikan, teman-teman. Nanti kalau nggak pakai diskusi katanya, dinten tok waktu nih bisa tahu nggak tahu diskusi. Sekarang diskusi sampai adzan terdengar. Tafadhal Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang sekarang ini, yang asli. Yang asli. Artinya begini Abi, tidak semua dirubah sama mereka. Nah, beberapa yang lepas dari mereka tidak merubahnya, itu dijaga sama Allah. Dan ternyata Allah menjaga semua kebenaran-kebenaran yang ada. Nah, sekarang bukti bahwa yang nulis Injil ini mereka, saya bukakan Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Biar tahu bahwa yang nulis Injil benar-benar Paulus. Nah, cuman ketika dia menyalin ulang, ada beberapa yang sama Allah mungkin dia dibiarkan seperti yang tadi itu, lupa dia. Kalau dia teliti mestinya dihapus atau diganti ya. Ini semua karena Allah ya. Lukas 1 sampai 3. Nih, saya buktikan yang nulis Injil itu Paulus. Ketemu? Lukas 1 sampai ini. Dengerin. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha mengusut suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur begini. Tuh. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tuh. Jadi sudah buatan dia. Dan dia mengaku itu di depan. Nah, kalau Quran beda. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Beda. Ini loh, nasihat langsung dari aku orangmu, enggak ada keraguan di dalamnya. Enggak berani dia buat tulisan seperti itu. Jadi ditulis, benar-benar ditulis, dan yang menulis mereka. Bahkan agama Kristen ini itu tidak ada dalam Injil, tapi itu diutarakan oleh Paulus. Bukakan saya Kisah Para Rasul 11:26. Jadi saya tunjukkan, kata Kristen nggak ada di Injil, tapi di suratnya Paulus, dan baru hari itulah mereka disebut Kristen oleh dia. Jadi yang buat agama Kristen dia. Ketemu? Kisah Para Rasul 11:26. Bacakan. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tuh. Jadi tidak ada di Injil, itu pidatonya dia. Kalian ini namanya Kristen gitu. Artinya Allah tidak pernah menyatakan ini sebuah agama. Agama ini tidak datang dari Allah. Bukti bahwa agama ini tidak datang dari Allah, bukakan saya Quran halaman 53. Halaman yang saya minta ini. Cek cepet. Halaman 53, lembarnya kanan, sudut atas. Berarti ketemu Ali Imran ayat 23. Betul? Alam taru ilal ladina utu nasibam yuda'una kitab billahi liyahkuma bainahum. 24-nya, dalika bi anakum qululan tamassanun nar ayyamam ma'dudat wa gharrahum fi dinihim makanu yaftarun. Bacakan saya 23 24. Tidak tentu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat. Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Tuh, dikasih Talmud, dikasih Taurat diganti Talmud, dikasih Jabur diganti Mazmur, dikasih Injil diganti Bible. Serius kan ini kalimat Allah? 24-nya? Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Tuh kalimat Allah, mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan. Berarti agama itu dari Allah atau bukan? Bukan. Makanya yang buat Paulus kata Kristen ini itu pertama kali dipromosikannya di kota Antioquia. Jadi bukan firman Tuhan. Jadi yang membuat agama Kristen itu Paulus.
Makanya saya minggat dari gereja. Saya pindah ke masjid karena semua kebenaran yang saya temukan ketika saya sekolah di sana. Nah itulah saudara-saudaraku. Jadi kalau sampai kita ngucapkan, gak iso ngomong mana aku wis menguraikan dari depan tadi sampai ini. Kalau antum masih ngucapkan wis gak iso ngomong, saya semonggo gitu aja ya. Saya sih nggak ngelarang, tapi saya sudah menunjukkan. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Fadal Nabi. Ya. Taib, dikirim makanan. Nih, saya ambilkan punyanya ya. Baik, saya ambilkan punyanya Anas bin Malik ya perawinya. Hadisnya Muslim 1124. Hadda kulamina yadahu man awahum kafirin ilal haramin. Tidak semua harta dan makanan orang-orang kafir itu haram. Illa yuda'ahu. Kecuali yang mereka sembelih. Ini, pegang aja sabda Rasul. Artinya, ketika mereka memberikan kita kue makanan, tidak semuanya itu haram. Kecuali sembelihannya. Kalau sembelihannya jangan. Karena apa? Tidak mungkin dia bismillah. Pasti Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ceret ngono mesti. Ya. Nah jadi nggak apa-apa, boleh diterima kata Rasul. Sahih hadisnya, tidak semua makanan atau itu haram kecuali yang dia sembelih. Kayak disembelih jangan, nggak mungkin bismillah lah dia. Ya pasti dalam nama Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ceret ngono. Ya. Terjawab Abi. Terima kasih. Jawabnya terima kasih. Karena apa? Ketika Rasul ditanya, ya Rasul man hada mina du'ai kalah, ma hada du'ahum. Ya Rasul bagaimana doa-doanya dari mereka ini? Kata Rasul apa? Wa ma asalah du'ai kan. Itu doa-doanya mereka nggak bisa siapa doa kepada siapa dia? Wong Allah enggak mau nerima mereka. Ya jawab aja terima kasih kata Rasul. Is doa PPN dewi. Cuman enggak enak kalau kalimat is PPN dewi kan. Jadi terima kasih aja paling aman. Ya syukron. Syukron katsir. Ya. Ada lagi? Masih ada? Ya, tafadhol. Boleh mic-nya digeser ke sana. Sebelas 26. Pertama kali pasal berarti pasal 11 ayat 26. Jadi pertama kali Paulus mengatakan mereka ini saya sebut Kristen kalian. Ya, kisah Rasul. Jadi bukan firman Allah ya. Sebab yang Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau itu surat-suratnya Paulus, artinya bukan firman Tuhan. Ya, ada lagi. Mau tahu bahwa Paulus bilang Tuhan itu ada pada dirinya. Mau tahu kalimat itu? Terus makanya dia jadi paus pertama kali di dunia. Mau tahu? Ketik. Nih, sekalian saya tunjukkan. Jadi pertama kalinya dia mengatakan dirinya itu adalah Roh Kudus. Makanya dia jadi paus pertama kali di dunia. Kisah Para Rasul 9:23. Sebentar. Daripada saya salah. Mudah-mudahan paket saya Injil ada. Nek metu iklannya berarti paket kuntek. Saya Injil saya pakai paket saya. Soalnya kalau ada perubahan bisa saya lacak. Karena mereka senantiasa melakukan perubahan. Sebagaimana firman Allah. Kisah Para Rasul. Apa bunyinya? Beberapa hari kemudian orang Yahudi menurunkan suatu rencana cukup satu paket akrab untuk internet. Terus? Yang 24-nya tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Nah, terus? Ya benar-benar. Orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Nah betul. Jadi ini mereka merencanakan ini. Terus kalimatnya Nabi siapa? Kalimatnya Paulus nih. Waduh, ayo betul pakai tenta ini. Ada wifi nggak di sini? Tonton. Ini penting, sangat penting. Bentar. Kena metu iklan ini pakai tenta ini. Saya izin sampai pakai paket. Tuh. Untuk internet Iklan ini tak paket tuh. Bentar. Bentar. Mudah-mudahan bisa. Bismillah. Ya Allah. Dah dibantu Allah. Keluar nih.
Dikasih kesempatan masih sama Allah nih. Ya, bismillah. Satu Korintus 1 terus Korintus 7 angka 7.240. Ini nih biar tahu ini. Dia mengklaim dirinya itu rohnya ya 1 Korintus 7.240. Nih, dia mengklaim dirinya itu rohnya Tuhan itu ada pada dirinya. Makanya dia menjadi Roh Kudus pertama. Ya, nih. Silakan. Tetapi menurut Pendapatku. ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Ya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Loh, ya apa? Arekku mending ngono. Makanya dia jadi paus pertama. Terus ditanya Roh Kudus mana? Ada pada diriku sekarang ini. Dan sekarang menyesatkan 4,7 miliar di setiap tahun, setiap periode ganti paus itu karena ajarannya dia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.